Shalom adik-adik, selamat datang di Petra Kids. Bersama Kakak Vera, kita memulai ibadah online pada pagi hari ini. Kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita, mulut kita, telinga kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Semuanya sudah siap ya untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Duduk yang manis, kita bersama-sama mau beribadah. Kita berdoa sebelumnya, lipat tangannya, tutup matanya, kita konsentrasi berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini, di mana Engkau boleh mengajak kami berkumpul bersama di dalam ibadah online ini. Walaupun kami di rumah, kami masing-masing, adik-adik, tidak mengurangi rasa sukacita kami, semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati adik-adik yang beribadah pada hari ini, dan hamba-Mu juga yang akan menaikkan puji-pujian, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati dan mengurapi. Terima kasih Bapa di surga, berikan kepada kami roh sukacita agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kami. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Ya, sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Ya adik-adik, kalau yang bisa berdiri, mari semuanya berdiri. Kita katakan, oh sukacitaku. Semua yang semangat ya, kita boleh lompat-lompat, kita boleh sambil menari. Ajak adik-adik, ajak kakak-kakaknya bersama-sama memuji Tuhan. Yuk kita bersama-sama, kita nyanyikan, oh sukacitaku.
Masih semangat memuji Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dulu kita menyanyikan lagi sebuah lagu. Kita katakan, ada satu sobatku yang setia. Siapa sobat kita yang setia? Yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapa namanya? Yesus. Ya adik-adik, mari kita katakan, ada satu sobatku yang setia. Namanya adalah siapa? Yesus. Yuk. Apa kabar adik-adikku yang terkasih Petra Kids Diaspora Cawang? Salam. Sekali lagi, salam. Selamat hari Minggu. Kita memasuki minggu yang ketiga bulan Februari 2021. Wah, cepat banget. Udah bulan Februari ya? Iya, hari berjalan terus, bulan berjalan terus, tahun bertambah terus. Tetap semangat walaupun masih di rumah. Nah, kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, pada minggu ini, dan untuk membuat kita tetap menjadi alat Tuhan yang tangguh, menjadi terang, menjadi garam, dan bisa dipakai Tuhan untuk apapun di kemudian hari. Teman-teman, sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur sudah memuji, menyembah Tuhan. Kami sudah bersyukur yang dipimpin oleh Kak Vera. Kami berdoa memohon kepadamu ya Tuhan, hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus yang kami sembah ya Tuhan, yang terus memelihara, menguatkan dan meneguhkan kami. Walaupun kami masih harus di rumah, bersekolah dari rumah, seluruh aktivitas kami harus lebih banyak di rumah, tapi Tuhan yang kami sembah itu tidak terbatas. Tuhan yang kami sembah itu yang sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan melalukan pandemi ini
dari kehidupan kami, membuat kami menjadi orang-orang yang menang, bahkan melewati berbagai pergumulan. Terpuji namamu Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati, beri kami hikmat bijaksana. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang terkasih, berapa sekarang pertambahan berat badannya di rumah? Banyak, ada 10 kilo. Wow, mungkin ada yang 10 kilo ya. Kita tidak bertemu hampir 1 tahun. Bulan depan, minggu kedua, kita 1 tahun tidak bertemu dengan teman-teman atau dengan anak-anak Petra Kids. Dari lahirnya kita minggu kedua, Maret tahun 2020. Tapi kita mau membaca firman Tuhan dulu dari Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Yang sudah persiapkan tadi Alkitabnya, silakan buka. Kalau memang masih ada di HP, silakan buka juga. Oke, dengarkan. Bisa ikutin dari situ Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. 1, 2, ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Amin. Nah, kakak mau kasih judul dengan tema kita ini dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi adalah memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki di dalam hidup kita. Apa? Kok susah banget? Kita memperbaiki kelakuan kita yang kurang baik. Itu maksudnya. Nah, bagaimana seharusnya kita bersikap? Bagaimana anak-anak bersikap kepada orang tua? Bagaimana anak bersikap kepada abang-abang, kakak-kakak, keluarga, kepada guru, bersikap dan menanggapi kekurangan yang ada pada kita. Bagaimana kita bersikap? Kekurangan kita misalnya kita belum tahu apa-apa dan sebagainya. Bagaimana kita mau bersikap? Bertanya kepada guru sekolah, apakah kita sok jago, sok tahu, sok pinter? Kamu adalah terang dunia, itu ayat 14. Kalau terang dunia itu bercahaya seperti lampu ini. Coba nih saya matikan lampunya. Wah, susah ngelihat saya ya. Ini karena masih ada kaca di kantor sekretariat, kantor gereja kita yang sebelah kanan. Tapi kalau terang dunia itu, kalau terang itu menerangi, langsung kelihatan kakak ya, langsung kelihatan kakak. Kamu adalah terang dunia, dikatakan. Terang dunia kota. Kalau ada kota, ada di atas sebuah gunung, ada di sebuah bukit, maka kita bisa melihat dari tempat-tempat lain bukit itu. Dari tempat-tempat lain melihat keindahan kota itu dari jauh. Jadi kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Maksudnya bahwa orang percaya yang sudah menerima Yesus, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka dia wajib menyampaikan kepada orang-orang tentang kebaikan Tuhan, tentang firman Tuhan melalui ucapan. Ucapannya enggak lagi salah-salah.
Perbuatannya tidak lagi asal-asalan. Tingkahnya tidak lagi asal-asalan. Nggak suka jahil, nggak suka nggak suka ngambil-ngambil yang bukan miliknya, apalagi melakukan kejahatan. Nah, di atas gunung batu tidak mungkin tersebut. Lagi pula orang tidak tahu nggak lilin atau lampu itu taruh di atas. Kalau kita pasang lilin, misalnya mati lampu nih, kita pasang lilin, lalu lilinnya kita taruh di bawah. Di bawah sini, lilinnya taruh di bawah sini, maka lilinnya tidak menyala. Adik-adik yang kekasih, kalau ada suasana gelap begini ya, mati lampu di satu ruangan dan sebagainya, maka kita membutuhkan cahaya. Nah, kalau kita buat cahaya akan meneranginya seperti ini. Cahayanya bisa menerangi ya kan, walaupun ini masih kecil tapi bisa menerangi. Nah, kalau kita membuat sebuah cahaya begini, tentunya untuk menerangi. Nah, lalu nih dikatakan di situ orang tidak membuat pelita lalu membuatnya di bawah gantang. Gantang itu adalah seperti ember atau baskom, ditutup tuh. Nah, jadi nggak kelihatan ya kan? Jadi nggak kelihatan. Nah, dibanding dengan kalau kita buka, nah orang Kristen itu harus seperti itu, cahayanya kelihatan. Orang percaya itu harus menjadi teladan, harus menjadi terang, bukan menjadi pembuat keonaran. Firman Tuhannya yang hidup di dalamnya tidak terlihat. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik sudah lihat ya, kalau kita menjadi terang, yang pertama, melalui kita Tuhan ingin menyampaikan pesan kerajaan surga kepada dunia ini, kepada semua orang. Melalui adik-adik, melalui Petra Kids, Tuhan ingin menyatakan bahwa kita harus memancarkan kasih, mengasihi, mau berbuat baik kepada orang lain. Menyatakan Bapak ingin memamerkan adik-adik di hadapan orang lain. Tuhan ingin menyatakan, anak Petra Kids itu sifatnya baik, sikapnya menghormati dan mau belajar, mau diarahkan sama guru-gurunya. Yang kedua, bahwa kita harus memiliki niat untuk memperbaiki kekurangan. Siapa yang sudah sempurna? Ada yang angkat tangan tuh. Maksudnya kalau sempurna itu nggak ada kesalahan lagi, nggak ada kekurangan, nggak perlu belajar. Nanti sempurna itu setelah kita diangkat Tuhan pada kesempurnaan. Nah, kalau sekarang kita banyak kekurangan. Siapa yang udah pintar bahasa Inggris? Siapa yang udah tahu matematika semua? Siapa yang udah tahu penjaskes semua? Atau sudahkah kita tahu banyak ilmu-ilmu di luar sana? Nah, itu kekurangan-kekurangan kita. Juga sifat kita, penghormatan kita, cara berbicara kepada orang lain, cara menghormati orang lain, itu kekurangan kita. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Bagaimana kita harus memberikan rasa penghormatan kepada guru, kepada kakak, kepada abang, cara bertanya, dan sebagainya. Kita harus memperbaiki kekurangan-kekurangan. Semakin kita besar, semakin kita bertumbuh, semakin banyak teman-teman kita, maka semakin banyak kekurangan kita. Kita harus memberikan supaya orang lain nyaman dekat kita, atau supaya orang lain mendapat kasih daripada kita. Yang ketiga, Bapa ingin memakaimu, sifat-sifatmu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sifat-sifat kita itu apa? Sifat-sifat kita yang penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera,
itu Tuhan inginkan kita melakukannya kepada orang lain. Baik, adik-adik tetap semangat bahwa kita dipakai Tuhan, kamu dipakai Tuhan. Bilang namamu, saya Lian dipakai Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia ini, bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur bagimu. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu melalui kami orang percaya. Tuhan menginginkan kami menjadi terang bagi dunia ini, membuat untuk menyampaikan pesan kasih daripada surga, untuk kami boleh memiliki hati untuk terus memperbaiki diri, dan Tuhan ingin memakai kami untuk meneruskan pesan-pesan surgawi. Terpuji namamu Tuhan, berkati setiap anak-anak Petra ini, Petra 1, 2, 3, dan 4, dimanapun mereka berada, untuk terus menjadi terang. Orang tua mereka berkati, kakak dan abang-abang mereka juga Tuhan berkati. Terpuji namamu ya Tuhan, walaupun saat ini mereka masih dalam keadaan pandemi, bersekolah dari rumah, beraktivitas dari rumah, tapi sukacitamu Tuhan melimpah bagi setiap anak-anak ini. Terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu juga. Terima kasih yang sudah melayani sepanjang hingga saat ini dari seluruh guru sekolah minggu. Tuhan memberkati gereja kami juga, dan juga gereja-gereja di seluruh dunia, anak-anak sekolah minggu di seluruh dunia, untuk menjadi terang bagi Kristus. Terpuji namamu, inilah seru doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri semuanya. Adik-adik, berdiri semuanya, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu 21 Februari 2021. Tetap semangat, sehat, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, makan yang bergizi ya. Tuhan memberkati kita semua.